Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat kelas online biologi Zada Edu, pada video kali ini ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film Valentrata ya, atau Nidaria. Jadi eh, di video-video sebelumnya ya, atau di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, apa? Secara umum ya, Kingdom Animalia. Kemudian kita juga sudah tahu bahwasannya animalia atau hewan, kelompok hewan itu terbagi, ada yang dia invertebrata, ada yang dia vertebrata. Ya, ada yang dia eh, punya tulang belakang vertebrata ya, atau punya ya tulang ini ya, spine. Ada yang tidak punya. Nah, yang tidak punya atau invertebrata itu terbagi jadi beberapa filum ya, beberapa kelompok, beberapa filum. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu filmnya, yaitu film Porifera. Nah, pada video kali ini kita akan membahas film yang lain, yaitu adalah film Coelenterata atau Nidaria. Ya, apa ini Coelenterata atau Nidaria akan kita bahas pada video kali ini. Ya, baik ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ya sebenarnya Coelenterata atau Nidaria itu apa? Ya, jadi ini nama film ya, nama film dari kelompok invertebrata ya. Jadi ini satu kelompok besar ya. Tidak begitu besar ya, tapi ya lumayan lah ya. Film dari invertebrata. Nah, filmnya ini berasal dari kata kolos ya, yang atau kalau kita kenalkan nama filmnya Coelenterata. Itu berasal dari kata kolos ya, nih Coelenterata, kolos yang berarti rongga ya, dan juga enteron yang berarti usus ya. Sehingga dapat diartikan secara umum yaitu hewan berongga. Jadi Coelenterata ini dikenal juga dengan istilah hewan berongga karena tubuhnya ada rongga ya. Kemudian dikenal juga dengan istilah nidaria. Kenapa? Karena diambil dari nama sel cnidocites atau cnidoblast yang mengandung sel-sel penyengat ya. Sehingga dikenal dengan istilah nidaria ya, dari kata cnidoblast tadi. Ya. Cnidosit ya, sel cnidosit, cnido, jadi sehingga dikenal dengan istilah film nidaria. Jadi hewan yang dia ini punya mengandung sel penyengat ya. Nah, secara umum kita harus tahu nih ciri-ciri dari film ini ya. Ciri-ciri dari Coelenterata. Yang pertama, tubuhnya ini dia berbentuk simetri radial. Jadi kita ingat ya, simetri tubuh hewan itu terbagi. Ada yang dia simetri radial, ada yang bilateral, ada yang asimetri. Ya, secara umum radial atau bilateral. Tubuh kita manusia ini bilateral ya. Kalau bisa dibagi dua gitu ya, gitu ya, dari tengah ke bawah, maka sama. Ada kanan, tangan kanan ada, kiri ada ya, telinga kanan ada, kiri ada gitu ya, dapat dibagi dua. Tapi kalau simetri radial itu kan apa? Sebagaimana yang telah kita pelajari, dia melingkar ya, melingkar ya, seperti lingkaran seperti itu ya. Jadi tidak hanya dibagi dua saja, bisa dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa ya. Jadi dia membentuk lingkaran. Itu simetri radial. Kemudian tubuhnya terdiri atas dua lapisan atau diploblastik ya. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, bahwasanya lapisan tubuh ya itu ada yang dia diploblastik, ada yang triploblastik ya. Sudah dibahas di video yang lain, di video sebelumnya. Nah, kalau pada Coelenterata maka dia termasuk yang diploblastik. Jadi ada dua lapisan ya. Ada dua lapisan, ada ektodem, ada endodem ya. Dan dia memiliki sel penyengat ya. Kenapa disebut apa nidaria lawan apa nama lainnya ya. Kemudian mulutnya dikelilingi oleh tentakel dan tidak memiliki anus ya. Karena dia memang ini ada ciri lainnya, memiliki satu lubang saja yang berfungsi sebagai mulut sekaligus juga anus ya. Kemudian sistem pencernaannya berupa rongga gastrovaskular kan dia punya rongga tadi ya. Nah, pada tentakel terdapat sel unik bernama cnidosit ya sebagai alat pertahanan diri dan menangkap mangsa. Artinya dia punya sel penyengat ya, sel cnidoblast atau cnidosit ya. Ini di antara ciri-ciri dari film Coelenterata. Nah, langsung saja kita masuk pembagian kelompoknya atau klasifikasi dari uh, Coelenterata atau nidaria ya. Pembagian kelompoknya, klasifikasinya.
Nah, dia diklasifikasikan jadi 3 kelompok ya. Ada hidrozoa, yang pertama hidrozoa ya, kemudian yang kedua sikopozoa, yang ketiga anthozoa ya. Ini yang terkenal ya. Contoh individu dari filum Coelenterata atau Cnidaria yang terkenal ya. Yang pertama ada Hydra sp, Hydra ya. Hampir di buku-buku sekolah dibahas tentang siklus hidupnya ya, Hydra sp, walaupun mungkin saya yakin banyak yang belum pernah lihat ya secara langsung. Ya, ini Hydra masuk kelompok ini, hidrozoa ya. Kemudian ada ini ubur-ubur ya, ubur-ubur. Ini banyak sekali jenisnya di laut ya. Dan uh, biasanya ada yang sudah pernah lihat ya. Karena ini memang banyak ditemukan, bahkan di pantai pun terkadang terlihat ya. Di pantai terlihat, ada yang besar juga ya. Kalau di pantai banyak kecil-kecil ya. Beberapa pantai, tidak semua pantai ada. Tapi saya pernah lihat yang besar ya. Ketika naik kapal ada ubur-ubur warna merah besar ya. Ini ubur-ubur ya. Masuk kelompok Scyphozoa ya. Kemudian ini ya, bukan ikannya fokusnya, tapi ininya, anemonnya ya. Ini apa? Anemon laut, tempat tinggal dari ikan badut ini ya. Nah, anemon laut ini masuk dalam kelompok ini, filum Coelenterata ya. Tepatnya dia kelompok Anthozoa. Ya, jadi dibagi klasifikasi Coelenterata itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama hidrozoa, yang kedua scyphozoa, yang ketiga anthozoa ya. Contohnya yang hidrozoa itu ini Hydra sp, kemudian yang scyphozoa contohnya ubur-ubur ya. Kemudian yang ketiga anthozoa ini kelompoknya contohnya adalah anemon laut ya. Ini semuanya bisa menyengat ya. Walaupun kadarnya beda-beda ya, ada yang berbahaya sekali, ada yang tidak ya. Seperti ubur-ubur ini ya, ada yang bahaya sekali. Kalau orang berenang terus kena sengat dari sengatan ubur-ubur, ada yang termasuk yang paling berbahaya. Ya, misalnya jenisnya ubur-ubur yang bahaya ya, maka dia bisa langsung berbahaya karena sistem saraf, susah bernapas, dan kalau sedang berada di air kan bahaya, tidak bisa bernapas, bisa tenggelam, mati ya. Ya, na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hewan-hewan menyengat dan berbisa ya. Nah, ini secara apa ya? Penjelasan ringkas tentang masing-masing kelompok tadi ya, masing-masing kelas ya. Jadi kalau hidrozoa itu ya, kelas hidrozoa itu dia apa? Hewan air ya, jelas. Semuanya hewan air ini ya. Namun dia ada di perairan tawar, ya ada juga yang di laut ya. Contohnya dia hidra ini ya. Contohnya hidra sp ya. Umumnya mereka berbentuk polip. Polip itu bentuknya apa? Nempel gitu, seperti tumbuhan. Kemudian ada kelas Scyphozoa ya. Nah, kelas Scyphozoa ini dia memiliki fase medusa. Dia bisa apa? Ya ubur-ubur itu bisa ngambang di air ya, berenang di air. Nah, ini ciri-ciri tubuhnya menyerupai mangkok ya. Punya siklus hidup berupa fase polip dan fase medusa. Ya, jadi juga ada fase di mana dia menempel di substrat ya seperti tumbuhan, dan ada juga dia fase medusa di mana dia melayang-layang di air ya. Dan fase medusanya lebih menonjol pada kelas Scyphozoa ya. Nah, ini contoh hewannya adalah ubur-ubur ya, atau nama latinnya bisa dikenal dengan istilah Aurelia ya. Atau salah satu jenisnya adalah Aurelia aurita ya, ubur-ubur. Kemudian ya, kelas yang terakhir Anthozoa. Kalau kelas yang terakhir ini ya, apa ini apa ya, bentuknya menyerupai bunga ya. Kalau di sini disebutkan menyerupai bunga ya. Dan dia hanya mengalami fase polip ya, hanya mengalami fase polip. Artinya dia ya menempel di substrat ya, sebagaimana tumbuhan ya, karena fase medusanya telah tereduksi. Nah, apa contohnya tadi, apa, anemon laut ya, contohnya anemon laut ya. Mungkin demikian ya pembahasan kita secara ringkas tentang film Coelenterata atau Cnidaria ya. Karena beberapa buku kadang-kadang bahkan tidak terlalu dibahas ya, hanya disebutkan kemudian contoh. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk sobat Kobius sekalian ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar ya. Nanti ada soal dikerjakan,
karena mas perjuangan ya, nanti supaya nanti bisa ketika UTBK, ketika masuk universitas ataupun ujian-ujian yang lain bisa mengerjakan dengan lebih mudah ya. Tetap semangat. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.